yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Junjung naba baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku merasa senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa? Saya nggak tahu ini apa sudah ada pemirsa atau penonton atau belum, tapi saya nggak peduli. Yang penting saya siaran. Saya senang kalau ada yang memirsa ya. Salam jumpa dalam siaran radio Facebook Bahasa Indonesia dari Belanda untuk edisi hari Selasa tanggal 29 September tahun 2002. Pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku merasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Oke, baiklah. Kita siaran kali ini tidak ada wawancara khusus. Saya sebenarnya saya mau wawancara Ibu Pipit Wardiman. Ibu Pipit Wardiman itu orang Indonesia, warga Indonesia yang sudah lama tinggal di Belanda. Katakanlah diaspora, dia sudah menjadi warga negara Belanda. Tapi dia sangat mencintai Indonesia. Dia sering ke Indonesia terutama untuk membantu masyarakat, terutama yang dia bantu itu bukan berupa uang lah, ya, kecuali waktu dulu Jakarta banjir dia membantu mengumpulkan uang untuk masak begitu bagi para korban banjir waktu itu ya, lupa ya kapan itu ya. Tapi beliau ini terutama di bidangnya dia ini ada chef ya, jadi dia memang kok itu jago masak. Nah, dia sering ke Indonesia, sampai dulu pernah bertemu Ahok. Dan juga dia terutama dia mengunjungi
sekolah SMA, SMK, sekolah menengah kejuruan. Jadi beliau sudah pernah ke Indramayu ya. Ini mungkin kalau ada Pak Haji Royani dari Indramayu yang aktif di sana, dia ingat itu dan katanya dia mau ke sana lagi ya, ke Indonesia ya. Makanya saya wawancara, dia bilang sama saya, Pak Bari kapan wawancara saya lagi karena saya punya proyek baru katanya ya. Saya langsung menjawab waktu itu di status di timeline-nya, saya bilang siap saja, tiap hari Selasa akan siaran, jadi bisa saja Pak kita wawancara. Tapi tadi saya hubungi, dia ternyata nggak bisa karena dia ada meeting virtual, hebat ya, ada meeting virtual bersama Indonesia. Tadi saya tidak tahu, saya lihat tadi ada siapa tadi yang sudah memirsa. Oh, Yani Zizi. Wah, saya ini nggak lupa ya. Yani Zizi ini dari mana ya? Ya, saya belum melihat nih teman-teman pendengar setia kita ya. Seperti Pak Setio Budiono, namanya ya udah Setio ya, setia dari Malang. Dan tentu saja juga dari Magelang, yaitu Bro Daeng ya. Belum bisa, dia selalu normal gitu walaupun nggak lama ya. Habis ngapain lama-lama bosan dengerin siaran ini ya. Ya, jadi saya akan siarkan ini wawancara Pak Eka Tanjung. Eka Tanjung itu mantan kolega saya atau teman kerja saya waktu di Radio Nederland siaran bahasa Indonesia yang sering disebut Ranesi. Ya, Ranesi. Radio Nederland siaran Indonesia, tapi ya sudah hampir 10 tahun lalu itu sudah bubar ya. Tapi sekarang Pak Eka Tanjung ini masih aktif, dan terutama dia aktifnya di Serbalanda Tour. Jadi sejak itu dibubarkan dia punya usaha baru, dia mempunyai travel dan banyak membimbing wisatawan dan wisatawati. Itu kata wisatawati itu udah nggak benar lagi ya, nggak terpakai lagi ya. Wisatawan dari Indonesia, dari mancanegara buat Belanda. Ya, wisatawan itu dia bawa keliling Belanda, terutama ke tempat-tempat terkenal yang banyak dikenal oleh orang Indonesia ya, seperti Volendam, kota nelayan Volendam. Di sana itu antara lain ya bisa berfoto pakaian tradisional nelayan di sana ya. Banyak sekali orang Indonesia ada pernah ke sana ya, termasuk Ibu Mega dulu sebelum jadi presiden. Kalau nggak salah Gus Dur juga pernah sana, ada foto-fotonya, dan juga bintang-bintang artis Indonesia ada fotonya berpakaian adat, namanya Volendam. Nah, kali ini saya akan memperdengarkan wawancara Bung Eka Tanjung dengan George Ausmaut, yaitu seorang warga Belanda yang pintar bahasa Indonesia. Halo, salam jumpa kembali dengan Eka Tanjung dari kebun kami di Belanda. Kawan, pada kesempatan kali ini kita berbincang dengan Pak George atau Bule Pelontos. Dan Pak George akan menjelaskan pandangannya tentang Indonesia. Hal-hal yang menurut dia agak sedikit mengganggu dari budaya Indonesia. Ya. Saya pengen tahu pendapat George tentang hal aneh yang pernah George alami, yang saksikan sendiri di Indonesia, pengalaman. Ya. Apa itu? Yang aneh masalah waktu gitu dan janjian. Kalau on time itu ya? On time itu. Saya ada pengalaman di Lombok sekali. Kalau di Belanda kan on time. Janji jam 3. Jam 3. Kita harus sampai di sana jam 3 kurang 1 menit lah. Atau 5 menit. Betul. Jadi saya pengalaman pertama saya pernah sempat buat janjian sama teman di Lombok gitu. Orang Indonesia? Iya. Dia mau aja saya ke festival. Festival musik atau apa. Dia mengerti saya. Sudah lupa saya. Terus dia akan datang katanya. Habis asar. Jadi saya di rumah kan khusus tunggu dia, nunggu gitu.
acara sudah mulai, itu festival yang berlangsung beberapa hari sebenarnya. Nggak jadi datang kan, jadi frustrasi saya. Hari itu? Hari itu nggak datang. Hari kemudian juga nggak datang. Jadi saya sudah pikir, oh, nggak perlu kita pikirkan. 2 hari kemudian dia datang. Dia bilang, saya datang sini khusus untuk jemput kamu. Kita akan ke festival ya. Saya kemudian jadi marah gitu kan. Marah ya? Oh, Saya jadi marah itu kan. Saya bilang, kenapa kamu? Kalau 2 hari yang lalu saya tunggu kamu khusus. Karena kami ada janjian, kamu akan datang jam segini atau kurang lebih. Saya nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Jadi saya diam di rumah gara-gara kamu nggak menepati janji gitu. Dia bilang, kenapa kamu ribut? Kan saya sekarang di sini. Saya akan janjikan bahwa saya akan datang. Nah, sekarang saya ada di sini. Jadi menyederhanakan masalah. Menjalankan masalah. Sementara untuk George itu masalah besar. Masalah besar ketika itu. Oh, jadi setelah itu saya pikir, oh ini mungkin contoh yang radikal kan. Tapi kan dia menonjol ketika itu, karena setelah itu saya berpikir, oh ya ini rupanya kami ada persepsi, ada perbedaan persepsi tentang tentang fenomena waktu gitu ya. Ya. Tapi kalau sudah sekarang ini di dunia yang semakin banyak interaksi antara bangsa-bangsa ini, sebenarnya ya kalau janji ya dimanapun kan harus ditepati. Memang. Jadi kalau memang bisa datang ya datang, bilang. Kalau nggak bisa datang harusnya sebelumnya bisa memberitahu ya. Itu memang persoalan yang juga sering saya dengar sih. Sejujurnya saya sendiri juga awal-awal datang ke Belanda itu juga pernah beberapa kali melakukan seperti itu, tidak menghargai waktu. Dan mungkin itu sebuah pelajaran untuk kita semua. Ada hal lain? Ada hal lain yang khusus tentang Indonesia ya? Indonesia ya, Ya. lucunya orang Indonesia atau jengkelnya Indonesia setelah Ya, status sosial juga, misalnya apa namanya yang saya pernah mengamati, ya bukan sekali tapi cukup sering. Tapi kalau saya ambil contoh yang saya masih ingat dengan jelas itu ketika saya dengan keluarga lagi sedang makan di salah satu restoran, kalau saya nggak salah di Kuta Lombok. di Lombok. Ya, Kuta Lombok. Memang ya Lombok itu Lombok, memang pulau yang paling bagus itu. Lombok paling bagus. Itu memang paling bagus. Nggak tahu ya? Enggak. Belum pernah ke sana saya. Belum pernah itu. pernah. Kok masa Belanda udah duluan ke sana. kita di ketemu Lombok. di sini gitu. Iya, ketemunya di sini. Seharusnya pertemuan kita diadakan di Lombok kan? Harusnya. Sebenarnya gitu. Iya. Ya. Kita ketemu di Lomboknya Utrecht waktu itu. Lombok itu memang Iya, ada. kan? Pertama kali kita ketemu di dekat Lombok. Iya benar. Di dekat Museum Uang ya. Museum Uang. Sekarang sudah tutup itu. Oh ya? Iya. Udah nggak ada lagi. Ya, nggak ada Gedungnya subsidi masih lagi. Gedungnya tetap sih. Oke, cerita tadi. Oh ya, jadi kita lagi di sana di restoran kan. Terus di sana juga rupanya ada keluarga domestik, apakah turis atau orang lokal nggak tahu. Dari strata sosial yang tinggi. Kelihatan dari apa? Kelihatan gitu dari bajunya, terus sangat formal kan. Dan apa namanya dari masuk, dari saya mengamati ketika ada pelayan lewat, ada aja yang apa namanya, ada aja yang kurang puas gitu ya. Pelayanan nggak bagus, nasi tidak bagus, minuman kurang, itu pokoknya non-stop itu. Oh ya? Saya lihat, dan juga caranya dia menghadapi pelayan dengan nada yang tidak sopan gitu ya, menurut saya. Iya. Apa itu? Merasa tidak sopan dia. Ya karena dia, menurut saya dia memperlakukan orang itu seperti dia jauh di bawah dia gitu ya. Jadi saya orang tinggi, saya bawa, katakanlah itu persepsi kayak saya kan, saya bawa duit, saya orang yang sukses, kamu orang bawah, kamu harus jadi melayani saya gitu. Itu tugasmu. Nah itu sesuatu yang menurut saya kan ya, memang di budaya di Belanda itu apa namanya, itu dianggap kurang ajar gitu kan. Karena kita yang penting di sini kan kesetaraan, walaupun fungsi kita berbeda. Dalam sistem misalnya tukang sampah pada akhirnya sama pentingnya dengan dokter gitu.
Karena semua kan saling terkait. Jadi untuk bisa menjalankan salah satu sistem dengan sukses kan jadi semua bagian dari rantai adalah penting. Maka dengan demikian secara dasar kita semua setara kan, sama gitu. Jadi itu juga salah satu persepsi yang mungkin itu tidak benar, tapi kalau saya mengamati itu bisa memberikan saya perasaan yang kurang nyaman gitu. Jadi Ya, dia merasa kurang nyaman karena ya dianggap dia dihormati tidak sepatutnya begitu. Karena dia menganggap orang itu setara ya, Jocinya gitu. Kayak kebanyakan orang Barat begitu ya, menganggap orang itu sama. Kita istirahat dulu. Saya ini udah dapat kiriman link dari Pak Zainal Cariin dari Balikpapan, seorang pencipta lagu kita. Saya nggak tahu nanti kalau suaranya double ya kasih tahu ya. Saya akan putar juga di sini. Judulnya kita lihat dulu apa tadi ya. Dia keluarnya kayak apa ya? Jadi ada gambar cewek. Oh, hebat ini. Tapi ini komputernya agak lelet ya. Mudah-mudahan juga ada anak tetangga saya yang menjerit-jerit gitu, dia nggak ganggu ya. Wah, telah kudapatkan pengganti diri. Jadi telah kudapatkan pengganti dirimu, karya cipta Zainal Cariin, Balikpapan, Kaltim. Terjadi, tak mungkin harus ku maafkan lagi. Kecewa sesungguhnya kini ku alami. Semua tak mudah untuk ku miliki. Jangan coba kau ucapkan, hatiku tak mampu berbisik lagi. Lidah keluh membeku, bibir terkatup bisu. Kau coba meraih, menyanjung hatiku. Dulu pernah ku berharap, setulus hatiku padamu.
dapatkan pengganti dirimu. Di saat ini aku dapatkan pengganti dirimu, pengganti cintamu. Telah kudapatkan pengganti dirimu, karya Cipta Zainal, dan juga saya kira dikumandangkan oleh beliau sendiri ya. Hebat ini beliau ini ya. Wah, ini ada Pak Daeng, makanya tadi di mana Pak Daeng? Pak Daeng kan selalu bilang kita pokoknya selalu mendengar ya. Terus ada Bung apa? Buah Sakukurata, orang Medan, ini Medan Bung. Medan di Rotterdam. Ini ngomong-ngomong bagaimana di Rotterdam ya, ketat juga ya. Sekarang ini di Belanda diperketat lagi ya, anunya protokol kesehatannya ya. Jadi katanya mungkin dibatasi pembukaan apa bar gitu, restoran. Terus kalau main bola nggak boleh penonton. Ya, soalnya memang ada peningkatan itu ya, peningkatan apa yang positif begitu ya. Ada juga peningkatan jumlah yang dirawat di rumah sakit ya. Jadi di Belanda juga agak parah juga sekarang ya. Ya, tapi mudah-mudahan nggak akan bertambah parah. Dan di Indonesia juga begitu, terutama Jakarta katanya ya masih tambah tambah ketat. Tapi mudah-mudahan akan teratasi ya. Saya ingin melanjutkan wawancara Bung Eka Tanjung bersama George, seorang bule Belanda yang pintar bahasa Indonesia. George juga menceritakan pengalamannya di Indonesia itu ya, dia merasa tidak enak kalau orang terlalu menghormati dia gitu. Orang Indonesia kan tradisinya kalau orang itu ya orang itu dianggapnya dia kaya gitu dia hormati. Nah, bagi orang Belanda biasa saja sebenarnya, itu setara ya. Maksudnya apapun pekerjaan orang itu, entah dia pelayan atau tukang becak atau apa ya, itu kan kita setara saja, cuman berbeda saja fungsinya. Nah, itu yang dia agak kurang sesuai dengan kebiasaan di Indonesia seperti itu. Kita dengarkan lanjutannya. Ya kalau mungkin di sini kalau pelayannya dia juga kurang sikapnya juga beda di sini. Bagaimana ya dia kalau saya lihat kalau pelayan di Indonesia kan ya benar-benar juga kayak sikapnya kayak saya minder daripada kamu gitu. Saya orang kecil gitu. Bagaimana saya bisa melayani Anda? Kalau di sini ya kalau saya di sini di restoran, kalau saya nggak sopan dengan pelayan, dia akan balas gitu. Kalau kamu nggak puas, saya melayani kamu sebaik-baiknya, berarti itu masalahmu loh itu. Kami punya masalah. Ya, saya panggil manajer ya, silakan. Saya melakukan tugas saya dengan benar. Dan kalau kamu tidak menerima ya terserah gitu. Jadi tidak. Kamu nggak tahu siapa saya. Ya. Dan saya juga nggak mau tahu kalau gitu. Itu perbedaannya ya. Iya. Itu. Nah, itu terganggu, Jos. Itu membuat ketika saya terganggu sekali gitu. Kepingin saya sampaikan itu. Mau kalian berhenti ngomong karena nafsu makan saya sudah hilang gara-gara sikap kalian itu. Ya benar-benar sampai saya bosan gitu. Jadi makanan enggak. Ini namanya George ini culture shock ya. Shock budaya gitu. Dia yang di Belanda selalu menganggap orang setara, tiba-tiba di sana dihormati luar biasa. Itu sehingga nafsu seperti kita makannya. Sampai nggak nafsu makan begitu saking shocknya ya. Makanan yang tawar itu. Ya. Jadi makanan pun rasanya jadi tawar. Padahal makanan Indonesia banyak pedas ya. persepsi rasa itu dikuasai oleh sikapnya atau persepsi sikapnya orang domestik yang sedang makan. Tapi mereka ya itu mereka di Indonesia maksudnya Bung Eka ya. Nah, itu budaya dan
kalau saya pikir mau merubah atau memberitahu siapa George yang mau Ya. merubah kan sebenarnya. Apalagi ini saya nggak punya rambut, Nggak jadi punya rambut, nanti dilempar pakai Dia ini pelontos ya, punya rambut. itu tajam kan bisa kan? wig-nya sudah diambil Ya. ketika saya protes gitu. Ya, Belanda menjajah 350 tahun, Ya itu ya masalahnya. mau menggurui kita. Iya, Gitu. Jadi dalam posisi itu memang sulit sebagai sulit orang. gitu ya. Jadi Kalau orang Skandinavia masih bisa diterima. ya. Jadi saya Diam aja waktu itu ya. saya termasuk jadi representasi sejarah. Iya. Itu beratnya gitu posisi. Ya berat makanya. Iya. Ya. Jadi maksudnya ini kalau dia George sebagai orang Belanda kalau mau nyapa menegur orang Indonesia ya bahwa begini-begini nanti langsung dibilang wah kamu bekas penjajah 350 tahun menjajah kami masih mau menggurui gitu maksudnya. Jadi dia nggak bisa bilang apa-apa gitu. Baik, terus kemudian ada hal Jadi mungkin yang saya ceritakan tadi nggak pernah terjadi gitu ya. Kawan, terima kasih masih tetap di sini bersama. Oke sebentar dulu Bung Eka, kita putar dulu lagu ini. Ada request belum ini ya? Nah, kalau nggak ada request nggak apa-apa. Saya masih ada satu link lagi yang saya dapat dari Pak Jainal Cariin. Lagu ciptaan dia tapi bukan dinyanyikan oleh dia sendiri seperti yang tadi. Sekarang dia dinyanyikan oleh Adi Putra yang judulnya apa? Raib Cintamu. Wah, hebat juga, hebat nih judulnya nih Pak Haji. Raib Cintamu. Ini memang komputer agak lelet karena banyak yang dengar ya. Semua orang sekampung saya di sana di Sumatera Selatan dengar. Nggak ada. Kita ulang lagi, Adi Putra, Raib Cintamu. Lagu ini diciptakan oleh Jainal Cariin dari Balikpapan. Raib dirimu, hilang cintaku. Kau bawa semua tanpa ku tahu. Lenyap dan musnah semua harapan. Kau pergi menjauh tanpa alasan. Ku tak mengerti apa yang terjadi. Kau harap aku, tapi kau tinggalkan. Semudah itu ucap janjimu. Secepat waktu tinggalkan diriku. Tiada badai, tiada topan. Mungkin kau jauh telah menghilang. Kau buat aku resah dan lelah. Raib cintamu tinggal hayalan. Raib dirimu, hilang cintaku. Kau bawa semua tanpa ku tahu. Lenyap dan musnah semua harapan. Kau pergi menjauh tanpa alasan. Ku tak mengerti apa yang terjadi. Kau harap aku, tapi kau tinggalkan. Semudah itu ucap janjimu.
waktu tinggalkan diriku. Tiada badai, tiada topan. Mungkin kau jauh telah menghilang. Kau buat aku resah dan lelah. Raih cintamu tinggal hayalan. Ku tak mengerti apa yang terjadi. Kau harap aku, tapi kau tinggalkan. Semudah itu ucap janjimu. Secepat waktu tinggalkan diriku. Raib Cintamu dikumandangkan oleh Haji Ade Putra. Haji dia Pak Haji. Yang lagu ini diciptakan oleh Zainal Cariin, Zainal Arifin namanya sebenarnya ya Pak Zainal ya. Beliau ini dari Balikpapan. Ini ada orang kampung saya yang kalau bahasa kampung saya itu bahasa Empat Lawang Lintang itu. Kadang-kadang saya tuh kalau kalau bahasa daerah itu kalau ditulis itu sulit membacanya ya. Jadi ini ada dari Abdullah Razik Januri, dia nulis ini tolong dikoreksi saya nulisnya. Samongan aku bari kan, masih sama dengan saya. Bila sibuk perambak gigi nak beragayan. Kata beragayan ini maksudnya kalau sibuk ngomong giginya itu beragayan. Beragayan itu saya nggak tahu, lupa. Apa artinya beragayan yoi. Terus yang berikutnya saya nggak tahu sama sekali ini maksudnya apa. Mungkin salah ngetik juga ya. Ada Kati, ada Bat, ada BP Out, ada Agi. Hahaha sambil ketawa dia. Susah ya kalau tulis. Tapi kalau dengar dia ngomong pasti mungkin saya ngerti lah gitu loh. Bahasa daerah itu jadi menurut saya sulit ditulis gitu loh. Maksudnya, wah ini ada orang yang dari juga asal dari Sumatera Selatan juga, siapa? Si Wita yang tinggal di Tasikmanan, tinggalnya di Jakarta beliau ini ya. Dia juga asal-muasalnya dari Sumatera Selatan. Tapi dia ngerti katanya bahasa daerah, bahasa kampung, tapi nggak bisa ngomong gitu katanya. Itu. Jadi kalau bahasa Semendenya itu dia ngerti saja, ngerti baik, cuma dia baca ngomong. Ini wah saya senang ini ada siapa lagi yang belum saya sapa ya. Ada Pak Zizi tadi. Saya mau nyapa teman saya orang Belanda, bukan orang Belanda, pokoknya orang yang di Belanda, dia asal Afghanistan. Ik ga even Mokim aanspreken. Mokim, alles goed? Hashemi Mokim. Hoe gaat het ermee? Saya tanya tadi apa kabar, baik-baik saja. Hebben jullie een nieuw manager? Saya nanya kalian punya manajer baru ya? Ik kom een keertje langs, nanti saya mampir. Ini Mukim ini ada dari Yayasan Inspirasi namanya. Itu banyak membantu orang-orang asal asing, migran gitu. Jadi saya dulu jadi relawan sana terutama membantu orang-orang Syria untuk melatih bahasa Belanda gitu. Bukan berarti saya jago bahasa Belanda, tapi hanya sekedar latihan saja ya. Oke, kita lanjutkan nih perbincangan Bung Eka Tanjung bersama George Plontos. Maksudnya George, dia ini orang Belanda yang istrinya orang Indonesia ya, dan pintar bahasa Indonesia. Kawan, terima kasih masih tetap di sini bersama Serba Belanda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan memijit tombol loncengnya agar kawan tidak ketinggalan berita-berita dari Belanda. Terima kasih. Saya punya pandangan. Iya. Saya juga sudah terpengaruh karena udah terlalu lama di Belanda. 35 tahun men. Jadi sedikit banyak juga otaknya Itu sudah terpengaruh. Apa jelas sih Bung Eka omongnya ya? Jadi saya juga sudah terpengaruh Belanda maksudnya, karena sudah lama di Belanda, 35 tahun katanya gitu. Belanda. Jadi kalau saya pergi ke tempat pariwisata di Indonesia, ya. entah mengapa yang menjadi perhatian saya itu sampah. Oh ya, kebersihan benar itu. Sampah tuh ada di mana-mana. Itu Ya. kalau George nggak bisa makan karena di restoran ada tetangga yang seperti itu, tamu lain yang tidak sopan terhadap pelayan. Saya
tidak bisa menikmati lagi ketika tempat pariwisata banyak sampah. Iya. Sama juga. Gimana kalau Jos? Ya kan misalnya kalau di Lombok kan banyak air terjun. Iya, terjunnya. Lagi kita ngomongin Lombok ya. Lombok lagi silakan. Bagi saya kan Ambil. Lombok itu sama dengan Indonesia bagi saya itu. Belum lagi Istrinya orang Lombok. kita bicara tentang gunung gitu yang bagus tuh gunung apa? Ya Rinjani itu. Rinjani. Ya. Luar biasa. Nanti saya akan ajak istri saya sama anak-anak juga. Biasa di luar ya. Iya. Sampah. Kalau sampah memang ya misalnya kita ke objek pariwisata gitu. Dan kadang-kadang ada kemajuannya, tapi itu selalu sifat sementara. Misalnya lagi diangkat tugas, misalnya ada diangkat petugas khusus untuk sampah kan. Nah itu nggak pernah saya lihat, nggak pernah sustainable ya, secara sustainable di sana. Berkelanjutan gitu. Kalau kita kembali lagi misalnya 1 tahun kemudian, nah kembali jadi ya. Lagi. Rupanya. Jadi bukan habit gitu. Ya. Jadi habitnya terus gitu. Jadi memang ya, saya juga ingat pas kita lagi di Lombok kan, karena saya merasa di setengah Lombok kan karena karena istri saya orang Lombok, jadi karena sudah lama kami, kadang-kadang saya lupa kan kalau lagi berkaca, apakah saya orang Lombok atau saya orang Belanda? Sudah, sebagai tes, kalau bahasa Lombok misalnya, apa kabar gitu? Oh iya. Itu berembe kabar. Berembe. Ya, berembe kabar sida. Apa kabar kamu? Oh. Terus kalau bilang umpamanya selamat malam gitu apa? Oh, sama aja kan? Ya? Sama aja. Sama. Tapi ini sebatas itu aja nih. Iya. Sekarang bahaya itu. Oh, iya. Kita perlu kursus dulu ya bahasa Sasak. Tapi itu. kalau saya juga bisa bahasa Sasak. Kalau menyalami seseorang. Assalamualaikum. Nah, itu juga sudah bahasa. Ya masuk itu masuk. Ya benar itu. Oke. Jadi sudah merasa Sasak, sudah merasa orang setengah Lombok, terus melihat itu bagaimana sampah berserakan, benar. Masih ini. Itu gimana caranya menurut Jos? Kenapa di Eropa ini bisa rapi begitu? Maksudnya sampah udah mulai hilang. Apa zaman dulu bagaimana, terus bagaimana mengalami perubahan menjadi bersih sekarang? Ya saya sebenarnya nggak mengerti itu. Ada enggak kena sebabnya. Sebabnya kok kenapa orang nggak bisa menciptakan sistemnya, dimana kan kalau di sini kan itu sudah bagian dari budaya. Ya. Misalnya kalau di sini ada anak yang membuat sampah sembarangan di jalan, itu dianggap kurang ajar, kurang berpendidikan. Betul. Nggak dapat pengarahan yang benar, berarti orang tua, orang kampungan, tidak sekolah dan sebagainya gitu. Begitu persepsi. Jadi itu sudah dicap negatif gitu. Jadi saya sendiri nggak mengerti, saya nggak pernah mempelajari. Mungkin ada studi tentang adat istiadat orang Indonesia buang sampah sembarangan. Saya tidak mengerti sebenarnya. Sampai sekarang belum. Secara kultural, secara agama. Iya ya. Kalau basisnya agama sedikit banyak kan ada juga hadis yang mengatakan. Iya, itu hadis yang kedudukannya kurang kuat sebenarnya. Tapi kalau kita mengupas dari segi maqasid syariah kan, jadi apa tujuannya syariah? Kan ada 5 kan, jadi hifzuddin sama hifzun nafs. Jadi melindungi kehidupan kita kan secara individu, tapi juga secara kolektif kan. Jadi kalau kita berpikir lebih jauh kan, untuk menata sistemnya yang diciptakan untuk memelihara keutuhan dan keberlanjutan hidup manusia kan. Jadi perlu kan kita juga masukkan misalnya kebersihan. Karena itu merupakan bagian dari sistem untuk memelihara kita. Jadi ya saya sebenarnya nggak mengerti gitu. Kenapa sampai sekarang masih belum. Karena itu sesuatu yang harus pertama dari pendidikan kan mulai di rumah dari orang tua gitu. Kedua itu kan harus begitu juga di sekolah. Tapi sampai sekarang kan memang secara infrastruktur saya lihat memang kurang Indonesia kan. Pengelolaan sampah. Misalnya kalau di kampung
Orang taruh sampah di pinggir jalan. Kemudian sebagian dari itu dibakar di tempat, terus sedikit diambil gitu. Kita berhenti dulu, jadi ngomel aja. Nggak ngomel, sebenarnya yang dia omongkan benar ya. Masalahnya semestinya sebagai Indonesia kan mayoritas Muslim. Maksudnya Muslim itu kan berakhlak baik gitu. Kan menurut agama Islam dalam hal ini ya, Quran dan hadis, bahwa kita itu harus bersih, menghargai lingkungan. Dan dia tadi menyebut maqasidus syariah. Beliau ini bukan hanya sebagai biar masuk Islam dan pintar Indonesia, tapi dia ini ustadz loh, ustadz pintar bahasa Arab juga ya. Maqasidus syariah itu maksudnya ya tujuan maksud syariahnya ada. Wah, luar biasa ya. Tapi ya luar biasa juga kalau kita dengar lagu berikut ini. Yaitu saya mau putar lagu suara seorang penyanyi kegemaran saya yang banyak cover lagu, yaitu Fanny Fabiola. Saya tahu Fanny Fabiola ini banyak sekali lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu bahola yang dia putar dan juga suka saya dengar ya. Dan suaranya itu melengking begitu luar biasa ya. Tapi saya tahu juga bahwa Fanny ini kan asalnya dari Minangkabau. Jadi saya jarang memutar lagu-lagu Minang dari suaranya ya. Maksudnya memutar lagu Minang yang di cover oleh Fanny Fabiola. Tapi sekarang ini akan saya lakukan. Judulnya apa ya? Raso Kasampai. Wah, hebat nih lagunya.
dekasih sahabat harako dan jamba rasa kasampai dan rai rasa katabah de cinta makanya selesai dekasih Pani Fabiola, raso kasampai. Itu apa artinya itu ya? Sama tahu ya. Raso rasa, sampai teka itu apa ya? Belum sampai apa? Rasa belum sampai atau gimana ya? Kita lanjutkan nih memperdengarkan perbincangan bagian terakhir perbincangan Bang Eka Tanjung dengan orang Belanda yang pintar bahasa Indonesia dan masuk Islam jadi ustadz ya sebenarnya. Namanya George. Tapi dia ada nama Islamnya, kalau nggak salah Harun namanya, tapi ya sering kita panggil George. Rambutnya nggak ada rambut, maka disebut pelontos. Dengan petugas dari pemerintah, jadi secara infrastruktur, secara teknis juga masih kurang. Tapi kalau saya mengamati misalnya anak kecil di sana, itu merupakan sesuatu hal yang biasa kan, bahwa anak itu dia buat sampah sembarangan. Enggak ada yang melarang. Gak dianggap aneh. Kalau saya gitu dulu kita langsung dijewer sama ibu saya. Kamu kurang ajar, nggak boleh main di luar lagi. Gara-gara buang sampah. Karena buang sampah. Misalnya cuman kertas dari permennya itu. Ini tadi saya baru lihat di Almere ini udah banyak di tempat masuknya got-got itu. Itu udah mulai ada di pilok di cat itu. Ada tulisan disinilah bermula laut. Hier begint de zee. Itu artinya peringatan bahwa hati-hati jangan buang sampah sembarangan di got karena inilah awal dari laut. Yeah. Jadi dengan kata lain, dengan peringatan itu pun orang menjadi sadar. Tapi kalau di Indonesia masih, itu orang mikir laut, oh ya tempat kita buang sampah. Iya. Kenapa? Apa masalahnya kalau kita nggak lihat lagi berarti dia hilang gitu. Ya. Jadi mungkin itu hal yang menjadi PR kita bersama, kawan. Masalah sampah bukan soal apa-apa ya, itu bumi milik kita yang kita harus pelihara. Mudah-mudahan bersih, dan saya nanti ingin larinya ke, nanti akan bicara juga dengan kawan yang memahami soal pariwisata. Karena George bukan orang satu-satunya, saya juga dan orang lain Belanda juga begitu, akan terganggu dengan pariwisata. Tempat kalau kita berpariwisata. Yeah. Nah nanti kita bisa bercerita kepada teman saudara-saudara kita di sini, khawatirnya itu bule-bule itu cerita jangan ke sana kotor. Itu yang saya ingat dulu ketika saya ke objek pariwisata yang dikotori dengan sampah. Saya dengar orang Inggris ngomong gitu. Oh ya tempatnya bagus ya, tapi sayang sekali itu begitu kotor, dan itu membuat saya kurang tertarik. Jadi saya juga kita juga sedih dengar ya. Sebagai orang yang ada simpati untuk Indonesia, oh begitu jadi dipandang ya Indonesia. Nah, itu alamnya bagus, potensinya bagus, tapi karena pengelolaan kurang, jadi pada akhirnya ada juga persepsi negatifnya gitu. Dan itu risikonya kalau dia cerita dalam ulang tahun ketika sudah pulang ke Inggris. Dalam ulang tahun, gimana di Lombok? Asik nggak? Ya asik aja sih yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tapi yang manusia Lombok lakukan ya buang sampah sembarangan. Jadi nggak ada nilai positif, di situ ada nilai negatif. Pada akhirnya kan ya. Nggak mau datang. Ya. Yang terganggu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan hanya kita buang sampah pada tempatnya, itu pariwisata akan naik kembali. Karena pariwisata adalah pemasukan devisa yang sebenarnya murah dan gratis. Wah. Jadi bahasa sudah. Kawan, demikian tadi perbincangan dengan Pak George Maeshout atau Bule Plontos mengenai pandangannya tentang budaya Indonesia yang baginya kurang berkenan. Namun demikian, benar salahnya itu ada di tengah. Jadi biarkan saja di tengah, itu pendapatnya, mungkin itu adalah tujuannya untuk kita saling belajar antar budaya. Tapi satu hal saya masih setuju dengan Pak George, yaitu tentang on time. Semakin kita sekarang ini bersinggungan dengan orang-orang dari seluruh dunia. Jadi kalau kita punya janji untuk webinar, untuk online, untuk apa, itu selalu waktunya adalah diusahakan untuk on time. Jangan sampai kita tertinggal.
dalam memulai program acara karena waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang penting dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih bro. Ya, tapi saya sebenarnya lugas saja, memang benar ya. Kita jaga kebersihan, kan apa namanya ya, hadis Nabi bilang ini bagi saya orang Islam, an-nazafatu minal iman, ya katanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kenapa? Dan kita memang harus disuruh mencintai alam begitu ya. Dan kita ini kan jadi khalifah gitu. Ya, khalifah itu maksudnya bukan khalifah seperti yang disebutkan sekarang di khilafah mau jadi negara Islam. Kita ini khalifah maksudnya orang yang dikasih amanat oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara bumi ini, bumi kita sendiri, untuk kita tempat tinggal kita sendiri. Gitu loh. Nggak usah terlalu baca kitab-kitab yang besar-besar juga, itu kan sudah semestinya kita lakukan ya. Dan disiplin waktu juga begitu ya, itu juga dihendaki. Kan kita sholat itu kan dianjurkan tepat waktu, itu kan disiplin kita. Sholatlah di awal waktu gitu ya. Ya kenapa dengan yang lain kita juga tidak disiplin waktu? Ya itu saja sekedar apalah komplain saya gitu loh. Apa ya, ini sebagai lagu terakhir, bukan lagu terakhir sebenarnya, seperti biasa. Saya sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada yang bergabung, yang terutama Bro Daeng, tapi Pak Setio Budiono pasti kerja sibuk dia, mudah-mudahan baik-baik saja beliau, dan Pak Agus Salimi biasanya juga nongol, dan Teh Yuyu dari Sukabumi biasanya nongol, tapi kali ini tidak ada. Nggak apa-apa, memang orang kan punya kesibukan masing-masing. Kalau saya mah ya nggak, saya ini kan udah pensiun. Mungkin kalian juga lihat juga video saya, gambar saya, maksudnya film saya waktu saya jalan-jalan. Saya itu sebenarnya ya nggak ada yang istimewa yang kasih lihat, cuman yang kasih saya lihat itu saya sudah bisa bikin teks begitu ya. Saya belajar ngedit gitu sekarang ya. Nanti akan banyak juga nanti mau menyaing ini bos serbalandanya Pak Eko. Nggak kesaing lah, dia lebih pintar kalau soal ngedit video YouTube dan sebagainya. Ya, saya ucapkan terima kasih telah bergabung. Saya tidak akan sebut namanya sama sekali, dan juga orang-orang dari kampung saya dari Empat Lawang semua yang masih sekarang zona hijau, semoga tidak kena, jadi berubah zonanya, jadi banyak yang kena corona dan sebagainya karena katanya masih zona hijau. Peliharalah itu zona hijau dengan disiplin. Angklung Hamburg, tanah air, seperti biasa. Dan juga saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kan terkenang selama hidup.